Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bizikrihi tatmainul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfiru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari ini, di hari Jumat, kita mengucapkan hamdalah atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita yang begitu besar dan begitu banyak, terutama nikmat kesempatan hidup seperti ini disertai dengan badan yang sehat. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kesempatan hidup yang tinggal sebentar ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal solih dalam rangka memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Dan artinya pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak taubat dalam rangka menghapus dosa-dosa besar yang terlanjur kita melakukannya. Karena dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dengan cara taubat. Adapun ayat yang sampai kepada kita, innal hasanati yudhibna syai'ati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya amal-amal solih akan menghapus dosa, itu hanya perkara dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa besar harus dihapus dengan cara taubat. Dan perlu kita pahamkan kembali, surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk pendosa. Jadi moal aya saurang jalma nu boga dosa aya di surga, karena surga diperuntukkan dan disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah bersih dari dosa. Sudah bersih itu berarti tadinya berdosa, kemudian dibersihkan salah satunya dengan cara taubat. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu muidat, diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang sudah bersih dari dosa. Mudah-mudahan ketika malaikat maut melamar kita, kita benar-benar sedang ada pada puncak ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ketika malaikat maut melamar kita, kita benar-benar sudah bersih dari dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ayat yang dibacakan di mukadimah surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ayat ini diawali oleh salah satu harfun nida, diawali oleh salah satu huruf untuk memanggil. Tentunya di dalam kaidah bahasa, ketika ada harfun nida atau huruf untuk memanggil, sudah dapat dipastikan kedepannya harus ada al-munada yang dipanggil. Yang dipanggil ayat ini adalah An-Nas. An-Nas itu satu makhluk yang senantiasa berputar, bergerak, tidak bisa tinggal di satu tempat. Itulah terjemah An-Nas. Tetapi karena sifat itu ada pada diri kita, maka sering dan mudahnya An-Nas diterjemahkan manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil supaya putaran gerakan manusia itu terarah kepada la'alakum tattaqun, agar kalian, agar kita, agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada makhluk yang namanya manusia, ubudu rabbakum, ibadahlah kalian kepada rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tuhan yang mana yang harus kita ibadahi? Allazi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kalian, bukan yang diciptakan oleh kalian. Tujuannya tiada lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ibadah supaya gerakan putaran kita manusia menuju kepada la'alakum tattaqun, agar kalian, agar kita bertakwa dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian dengan tujuan dan alasan supaya kalian kita bertakwa. Ini merupakan bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena tadi pun disampaikan, al-jannatu uiddat lil muttaqina. Surga itu disediakan, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Supaya kita termasuk bagian orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dengan tujuan la'alakum tattaqun. Kalau kita perhatikan ujung ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kalimat kepastian, tetapi menggunakan kalimat pengandaian. Kalaulah misalnya di ujung kalimatnya ulaika humul muttaquna, itulah mereka orang-orang yang bertakwa dengan sebab melakukan ibadah kepada Allah, berarti setiap ibadah pasti takwa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan la'ala, harfun musyabbahun bil fi'li yufidut tarjiyah. La'ala itu satu kalimat yufidut tarji, yang mempunyai faidah, mempunyai fungsi taroji. Artinya harapan yang mungkin terjadi, mungkin tidak. La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya dengan melakukan amalan-amalan bisa menjadi takwa, bahkan bisa sebaliknya. Oleh karena itu, kalaulah kita sedikit berbicara tentang al-ibadah,
Dilihat dari segi tempat dan waktu saja, maka ibadah terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang disebut ibadatun makaniyatun, ibadah makaniyah, ibadah yang terikat oleh tempat. Artinya ini merupakan kewajiban dan kemestian bagi kita. Ketika kita akan melakukan ibadah-ibadah yang terikat oleh tempat khususnya, maka menjadi kemestian bagi kita memperhatikan tempat-tempat yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Artinya hukum kebalikannya, ketika kita akan melakukan ibadah yang terikat oleh tempat, tetapi kita tidak atau tidak mau memperhatikan tempat-tempat yang telah dicontohkan Nabi, nukitu lain ibadah namanya, dan tentunya tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah, la'alakum tattaqun. Salah satu, bukan satu-satunya karena banyak, salah satu ibadah yang terikat oleh tempat adalah sholatu tahiyatil masjid. Sholat tahiyatul masjid ini ibadah terikat oleh tempat, artinya tidak boleh dilakukan di mana saja, mesti pada tempat yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul. Sebagaimana sabda beliau, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian dukhul ilal masjid, seperti ini, masuk ke dalam masjid. Ari masuknya berarti harus lewat pintu masjid, karena di teras itu bukan masjid, itu makharijul masjid, emper masjid. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlisanna, jangan dulu duduk, hatta yusolliya rakaataini, sampai sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Oleh ulama fikih, sholat yang seperti ini disebut sholatu tahiyatil masjid. Artinya sholat tahiyatul masjid mesti dilakukan di dalam masjid. Ketika dilakukan bukan di dalam masjid, bukan ibadah namanya yang seperti itu, dan tentunya tidak akan mampu mengundang apa yang diharapkan Allah, la'alakum tattaqun. Yang kedua, ibadatun zamaniyatun, ibadah zamaniyah, ibadah yang terikat oleh waktu. Ini pun berarti dapat kita pahami, siapapun orangnya yang akan melakukan ibadah-ibadah yang terikat oleh waktu, menjadi kemestian, menjadi kewajiban baginya memperhatikan waktu-waktu yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul. Berarti hukum kebalikannya, ketika ada orang mau melakukan ibadah yang terikat oleh waktu, tetapi tidak mau memperhatikan waktu-waktu yang telah ditetapkan dan dicontohkan Rasul, sekalipun dilakukan, yang seperti itu bukan ibadah namanya, dan tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tattaqun. Salah satu contoh mudah ibadah yang terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Artinya ibadah ini bisa dilakukan, boleh dilakukan di mana saja, tetapi tidak boleh dilakukan kapan saja. Kenapa? Karena ibadah ini terikat oleh waktu. Salah satunya ibadatul aqiqah. Ibadah aqiqah berkaitan dengan kelahiran bayi. Ibadah ini terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Artinya bisa dilakukan di mana saja. Budak lahir di Buah Batu, aqiqahnya di Garut kok. Budak lahir di Tasik, aqiqahnya di Banjaran, Tetapi mohon maaf, ibadah ini tidak bisa dan tidak boleh dilakukan kapan saja, karena ibadah ini termasuk salah satu ibadah yang terikat oleh waktu, sebagaimana sabda beliau rawahul jama'atu,
kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap gulam, setiap bayi rahinatun tergadai dengan aqiqahnya. Patut bahu anhu, maka potongkan 2 kambing kalau bayinya laki-laki, potongkan 1 kambing kalau bayinya perempuan. Wa yusamma bi, dan berikan nama yang baik, yang dimaksud yang mengandung doa untuk si bayi yang baru lahir. Wa yulaqu ra'suhu, dan gunduli rambutnya. Di mana semua ini bisa dilakukan? Bisa di mana saja. Kapan ini dilakukan? Tidak bisa kapan saja, karena ini ibadah terikat oleh waktu, sebagaimana sabda beliau terusannya, fi yaumi sabihi, pada hari ke-7 kelahiran si bayi. Artinya mohon maaf, ketika ibadah akikah itu tidak atau bukan dilakukan pada hari ke-7, maka itu bukan ibadah namanya, dan tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala, la'alakum tattaqun. Barakallahu li walakum bil Qur'anil Karim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dari apa yang disampaikan melalui khutbah yang pertama, jelaslah sekarang bagi kita tentang hakikat ibadah. Begitu sadar dan pahamnya kita bahwa tugas kewajiban kita, fungsi kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala liya'budu, hanya untuk beribadah. Tetapi mohon maaf, tidak sedikit saudara kita yang belum paham hakikat ibadah itu sendiri. Dari apa yang disampaikan pada khutbah pertama, jelaslah sekarang bagi kita tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu bukan sekedar melakukan atau meninggalkan suatu amalan, tetapi hakikat ibadah itu menuntut kepada kita taat, patuh kepada contoh Rasul, baik ketika melakukan ataupun meninggalkan satu amalan. Oleh karena itu, kalaulah dasar ibadah itu berangkat dari ketaatan dan kepatuhan kepada contoh Rasul, jangankan melakukan satu amalan, meninggalkan satu amalan pun akan disebut ibadah dan berbuah pahala, dan tentunya akan mampu membentuk ketaatan, ketakwaan pada dirinya sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, seandainya dasar ibadah itu bukan karena ketaatan dan kepatuhan kepada Rasul, sekalipun dilakukan itu bukan ibadah namanya, dan tidak akan mampu membentuk ketakwaan pada dirinya, padahal surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagai kesimpulan, mari kita perhatikan satu riwayat. Idza kana al-amalu shawwaban, apabila ada satu amal, wudu, sholat, haji, umroh dan sebagainya, shawwaban, sudah kita lakukan dengan benar. Benar dalam artian sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan Rasul. Wuduna siga Nabi, sholatna siga Nabi, baik gerakan dan bacaannya. Tetapi sayang, lam yakun khalisan, tidak disertai dengan keikhlasan. Benar nama benar tapi teikhlas. Apa akibat amalan seperti ini? Lam yuqbal, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kana khalisan,
Apabila amalan-amalan itu sudah kita lakukan dengan ikhlas, sholatnya, umrohnya, hajinya dan sebagainya, tetapi sayang lam yakun sawaban, apa yang dilakukannya tidak benar. Tidak benar dalam artian tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan Rasul. Wuduna tesiga Nabi, sholatnya jauh dari contoh Nabi. Sekalipun ikhlas, tetapi kalau tidak benar, ini akibatnya sama, lam yuqbal, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kapan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas kapan ibadah-ibadah kita akan mampu membentuk ketakwaan pada diri kita sebagaimana diharapkan Allah Ta'ala, la'alakum tattaqun, hatta yakuna sawaban khalisan, sampai ibadah kita benar dan ikhlas. Benar harus sesuai dengan contoh Rasul, ikhlas harus memurnikan hanya karena Allah semata. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, syartu makbulatil ibadati isnatani, syarat diterimanya ibadah hanya dua. Yang pertama benar, benar dalam artian al-muwafaqatu ala sunnati Rasulillah, apa yang kita lakukan sudah muwafaqah, sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan Rasul. Yang kedua al-ikhlas, makana lillahi, apa yang kita lakukan hanya karena Allah semata. Mudah-mudahan apa yang telah dan akan kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Besar harapan ibadah kita makbulan wa ma'zuran, diterima dan berbuah pahala dan mampu membentuk ketakwaan dari kita. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul dan dikumpulkan di dunia, tapi kelak kita akan berkumpul dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.